Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Amma ba'd. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Ibu Nur Kusuma SPSPD MPD, anak-anakku sekalian, terutama kelas 7 yang saya sayangi, lagi saya banggakan. Umumnya Bapak Ibu wali murid se-MTS NU Bernat Kudus. Di sini saya mau menyampaikan kitab Wasiatul Mustofa, wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Anak-anak baik-baik aja ya di rumah. Bahasa Arabnya adalah kaifahalu. Jawabannya ana bi khairin, alhamdulillah. Demikian juga saya di sini sehat walafiat. Semoga kita semua dikasih Allah sehat walafiat, panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti pelajaran kemarin langsung saya lanjutkan. Kemarin sudah sampai pada makanan halal dan haram, makanan minuman halal haram. Kita lanjutkan pada pasal yang kedua, yaitu fil wudu'i was sholati, tentang wudu dan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal fil wudu'i was sholati. Kali ini pasal menerangkan tentang wudu dan sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali is'ausi ngetokno sira isbagal wudu'i ing nyampurnaaken wudu. Fa innahu syadrul iman, maka setune wudu iku separone iman. Jadi wudu itu separuhnya iman. Kita iman pada Allah, rukun iman ada 6. Di antara yang disampaikan, yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali adalah wudu. Wudu itu separuhnya iman. Fa'indah tawaddu'a, mongko tekalane wudu sira, fala tusrif, mongko aja lelewean sira bil mai ing dalem nganggo banyu. Jadi kalau wudu itu tidak diperbolehkan untuk menghambur-hamburkan air. Air itu wa'anzalna minas samaa'i ma'an, Gusti Allah menurunkan air dari langit. Tidak untuk disia-siakan, tidak untuk dihambur-hamburkan, tidak boleh kebanyakan, cukup aja. Jadi jika wudu fala tusrif bil ma'i, tidak boleh berlebihan. Rukun wudu ada 6. 1 niat ketika membasuh wajah. Panjangnya wajah itu dari tukul ke tukulnya rambut atas sampai jenggot. Lebarnya itu dari pentil kuping kanan sampai pentil kuping kiri. Jadi rukun wudu ada 6. 1 niat ketika membasuh wajah. Anggota wudu 1 wajah anggota. Nomor 2 anggota wudu itu tangan sampai siku. Kesunatannya tidak hanya sampai siku, tapi atasnya sedikit. Bahkan boleh sampai di bawahnya lengan sini, full tangan.
Yang ketiga, sebagian kepala, baik itu berambut atau enggak, sebagian aja. Tapi kalau kesunatan, sunatnya wudhu, itu diusap semuanya, itu boleh, tidak dibasuh tapi diusap semua, itu kesunatan. Lanjutnya, sebagian kepala, lanjutnya 2 kaki sampai mata kaki. Telinga itu sunnah, jadi telinga kanan, telinga kiri itu sunnah. Jadi anggota wudhu 1 wajah, 2 tangan, 3 sebagian kepala, 4 kaki, 2 kaki sampai mata kaki. Kalau telinga itu sunat, dan sampai di atas mata kaki itu juga sunat. Itu anggota wudhu. Jika seorang itu wudhu, mulai dari niat ketika basuh wajah, maka dosa yang ada di wajah itu hilang bersama-sama air. Ketika air itu keluar mengikuti setelah membasuh wajah, jadi dosanya hilang. Demikian juga tangan, basuh tangan, dosanya hilang yang ada di tangan. Sebagian kepala juga hilang. Telinga juga hilang dosanya. Tadi telinga itu sunat. Yang selanjutnya adalah 2 kaki sampai mata kaki. Kita semua ini diciptakan Allah tidak lepas dari dosa, karena memang manusia. Nabi Adam waktu dibuat oleh Allah dari tanah liat, itu dari berbagai tanah seluruh dunia. Makanya Allah menciptakan Nabi Adam beraneka macam setelah tumbuh, setelah Nabi Adam. Selanjutnya terakhir Nabi Ses, itu yang menurunkan sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini turunannya Nabi Adam. Nabi Adam dibuat Gusti Allah, dijadikan dari tanah liat. Setelah itu Allah mekas itu wasiat kepada Nabi Adam. Adam, kamu saya jadikan manusia, ada 5 yang harus dihati-hati. Nomor 1, mata. Gusti Allah membuat mata manusia itu ada tutupnya. Jika tidak dipakai untuk melihat hal yang baik, maka tutup ini hendaknya ditutup aja, kelopak tutup mata ini. Itu gunanya Allah mengasih tutup mata ini. Semua ada tutupnya. Maka Allah jelek, ke situ kan merem. Itu gunanya Allah ngasih tutup. Nomor 2, hidung. Hidung itu ada tutupnya juga, tidak dana ke atas. Itu jika berbau yang jelek, tutup aja, tidak usah dicium. Nomor 3, mulut. Mulut ini juga ada tutupnya. Manusia itu tergantung paling yang membahayakan itu mulut atas sama mulut bawah. Itu sifat manusia yang paling membahayakan. Makanya Allah ngasih tutup. Jadi kamu berkata hendaklah yang baik. Jika mau berkata yang jelek, tutup aja gitu. Tidak jadi itu Allah ngasih tutup mulut. Lanjutnya adalah telinga. Telinga ini dikasih daun telinga. Jadi digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik saja. Sesekali mendengarkan hal yang jelek, tinggal aja. Wah, ini tak tutup daun telinga saya nggak mau dengar karena itu hal yang jelek. Itu Allah ngasih tutup telinga, daun telinga ini. Lanjutnya kemaluan bawah itu juga dikasih tutup.
Jadi Allah menjadikan Nabi Adam itu di bekas yang paling berbahaya adalah dua mulut. Manusia celaka karena mulut, maka harap dihati-hati. Itu ya anak-anak sekalian. Mari kita sama-sama menjaga mulut kita. Itu lanjutnya fala tusrif fil ma'i. Jadi kalau wudu jangan berlebih-lebihan. Itu berlebih-lebihan itu perbuatan setan. Fala tusrif fil ma'i, jangan berlebihan jika menggunakan air. Mongko ojo lelugan sira ing dalem nganggo banyu. Faida parota mongko nalikane wis rampung sira mintuhin saking sesuci faqwa mongko waca sira inna anzalnahu fi lailatul qadr, membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr setelah wudu. Min ba'di ghusl qadamaini, min ba'di ghusl saking sause masuk al-qadamaini delamaan loro asyra marratin ing 10 pira-pira ambalan. Yufarrijulahu mongko mbungkahake sapa Allah lan maka ing susah sira. Jadi setelah wudu hendaklah berdoa. Nomor 1 membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang berdoa setelah wudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu seterusnya tadi, itu nanti Allah ngasih surga, disuruh untuk memilih pintu-pintu surga yang jumlahnya 8. Silakan kamu pilih surga mana yang kamu pilih. Itu orang yang habis wudu lalu berdoa. Yang nomor 2, besok hari kiamat. Itu Pakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok hari kiamat itu ada panggilan dari Allah. Ayuhan nas, siapa yang suka wudu itu nanti langsung lari berkumpul dengan wajah mencorong. Mencorong itu bercahaya. Bagi wajahnya anak-anak MTS, guru-gurunya, dan umumnya semua orang Indonesia yang suka berwudu nanti di hari kiamat wajahnya mencorong bersinar. Itu di hari kiamat besok. Itu orang yang berdoa setelah wudu. Lalu faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr, kemudian membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr asyra marratin, 10 kali, bisa dengan berjana. Ya sebisa mungkin saya sendiri kalau membaca tidak sampai pada 10, paling 1 sampai 3. Orang yang membaca inna anzalnahu setelah wudu, maka Allah menghilangkan susahnya orang itu. Jadi tidak akan susah. Ada apa di sini dunia? Wah, yang heboh. Wes pokoknya aku mantep. Misalnya ada corona, kuabeh penyakit itu dari Allah. Kalau lari ya memang, kalau takdirnya mati ya mati, kalau enggak ya enggak. Tapi yang namanya kuman, virus corona itu memang dari Allah, asli. Jadi mari kita berdoa. Kalau anjuran dari negara cuci tangan, kalau anjuran dari saya lebih baik wudu. Jadi kalau wudu menghilangkan kuman apa saja, di hari kiamat nanti wajahnya bersinar. Silakan kalau bisa habis wudu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah
seterusnya menghadap menengadah ke langit. Kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa disuruh membaca inna anzalnahu 10 kali, itu menghilangkan susah. Ya, paling tidak 1 atau sampai 3 kali. Yupar rijulahu hamaka, mongko mbungahake sapa Allah ing susah sira. Lanjutnya, ya Ali, ya Ali, idza farota minat toharoti, nalikane wis rampung sira minat toharoti saking sesuci, fakul ma'an, mongko ngalapo sira ma'an ing banyu, wansah lan usapno sira biyadeka kelawan tangan loro sira, rokok bataka ing gulu sira. Jadi kalau habis wudu, misalnya di kran atau di dalam bak mandi yang ada di rumah, contohnya kalau kamu ziarah di Mbah Sunan Kudus, itu bisa wudu di bak mandi, di bak tempat wudu, bukan bak mandi ya. Nah, setelah wudu maka kamu ngambil air lagi, fakut ma'an, maka ngambil air lagi, wamsah biyadaika, lalu diusapkan dengan tangan 2, rokok bataka ing gulu sira, jadi diusapno gulunya. Makul kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ngambil setelah wudu, ngambil air lagi, membaca Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdahu la syarika lahu wahdaka la syarika lahu astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sambil mengusap gulunya, lehernya setelah wudu. Sumangdu ilal ardi, kemudian mongko nuli udur ningalono sira ilal ardi maring bumi. Jadi setelah berdoa ulang kembali, wudu selesai, baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, seterusnya apa manfaatnya nanti di hari kiamat, nanti wajahnya orang itu mencorong. Jadi sebatas mana kamu wudu itu nanti yang bersinar, yang batas kamu wudu di dunia itu mencorong semua. Masuk surga disuruh memilih Allah, pilih mana di antara pintu 8, silakan pilih itu yang suka wudu. Lanjutnya setelah itu membaca inna anzalnahu boleh 1 kali. Kalau anjuran wasiatnya Kanjeng Nabi 10 kali, nanti tidak sholat. Nah, sumangdu ilal adi, kemudian tadi mengambil air lagi terus diusapkan pada leher, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiit, ditambahi astagfirullah wa atubu ilaih, itu sambil mengusap leher. Kemudian jalan melihat bumi, jalan membaca lagi makul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh, membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh. Fa inna mangkola, fa inna maka sedurunge sapane wong kola hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Orang yang berdoa membaca inna anzalnahu, mengusap leher, terus jalan sambil membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluh, maka Allah akan ngapura, mongko ngapura sapa Allah lahu maring wong kulla saghiratin, semuanya dosa-dosa kecil, wa kabiratin dan dosa besar.
inna man qala hadza, ulang kembali setelah wudhu berdoa, setelah itu membaca inna anzalnahu atau sebelumnya itu mengusap di leher, lalu membaca inna anzalnahu boleh, setelah itu jeda membaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluh, maka Allah akan ngapura, memaafkan dosa kecil dan dosa besar. Wa kabirotin, kalimatnya bukan au tapi wa kabirotin, dan dosa besar. Lanjutnya, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila kami atau saya menyampaikan tadi kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya saja yang melihat atau membaca atau mendengarkan ceramah saya tadi, mohon maaf. Allahumma fi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.